Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Salma Hakim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dan penanganan insiden keamanan siber dengan studi kasus data breach dan kebocoran informasi. Analisis ini menggunakan framework NIST Computer Security Incident Handling Guide sebagai acuan dalam proses identifikasi, penanganan, hingga pemulihan insiden. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan kronologi insiden, dampak terhadap perusahaan, proses penanganan yang telah dilakukan, serta rekomendasi strategis untuk mencegah kejadian serupa. Sebelum membahas lebih rinci, saya akan memulai dengan ringkasan insiden yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan mengalami insiden data breach yang disebabkan oleh beberapa kelemahan keamanan yang terjadi secara bersamaan. Database pelanggan bocor akibat misconfigured cloud storage. Selain itu, kredensial administrator ditemukan pada repositori publik. API perusahaan dapat diakses tanpa autentikasi, backup database tersimpan secara publik tanpa password, dan data karyawan ditemukan diperjualbelikan di forum dark web. Kombinasi kelemahan tersebut memungkinkan pihak yang tidak berwenang memperoleh akses terhadap berbagai data sensitif perusahaan. Berdasarkan analisis terhadap dampak operasional, finansial, reputasi, dan regulasi, insiden ini dikategorikan sebagai critical severity sehingga memerlukan penanganan segera. Untuk memahami bagaimana insiden ini dapat terjadi, berikut adalah gambaran alur kebocoran data. Hasil investigasi menunjukkan bahwa insiden ini tidak disebabkan oleh satu kelemahan saja, melainkan kombinasi beberapa celah keamanan. Penyerang memanfaatkan cloud storage yang memiliki akses publik untuk memperoleh database pelanggan. Selanjutnya, ditemukan kredensial administrator yang masih tersimpan pada repository publik sehingga membuka peluang akses ke sistem internal. Lalu, API perusahaan yang belum menerapkan autentikasi juga dimanfaatkan untuk mengambil data tanpa proses verifikasi identitas. Selain itu, backup database yang dapat diakses publik semakin memperbesar resiko kebocoran informasi sehingga akhirnya data pelanggan dan karyawan diperjualbelikan di forum dark web. Setelah mengetahui bagaimana insiden terjadi, langkah berikutnya adalah melihat dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan. Insiden ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan. Dari sisi operasional, beberapa layanan harus dihentikan sementara agar proses investigasi dan pengamanan dapat dilakukan. Lalu dari sisi finansial, perusahaan dapat mengeluarkan biaya untuk investigasi digital forensik, pemulihan sistem, peningkatan keamanan, serta berpotensi memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak. Lalu dari sisi reputasi, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dapat menurun akibat kebocoran data pribadi. Sementara itu, dari sisi regulasi, perusahaan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Setelah memahami dampaknya, berikut saya akan menjelaskan penyebab utama atau root cause dari insiden tersebut. Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa akar penyebab, yaitu kesalahan konfigurasi cloud storage, kredensial administrator yang tersimpan pada repository publik, API tanpa autentikasi, serta backup database yang dapat diakses publik. Selain itu, perusahaan belum menerapkan secret scanning maupun audit keamanan secara berkala sehingga kelemahan tersebut tidak teridentifikasi lebih awal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan kemudian melakukan penilaian terhadap tingkat keparahan insiden. Berdasarkan analisis terhadap dampak operasional, finansial, reputasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, insiden ini dikategorikan sebagai critical severity.
Penilaian tersebut didasarkan pada kebocoran data pelanggan dan karyawan, kompromi kredensial administrator, API tanpa autentikasi, serta backup database yang dapat diakses publik. Kondisi tersebut memberikan risiko yang sangat tinggi terhadap keamanan informasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penanganan insiden dilakukan dalam 72 jam pertama. Penanganan dimulai sejak indikasi kebocoran data ditemukan pada forum dark web. Pada jam pertama, tim SOC melakukan verifikasi menggunakan SIEM dan log server. Beberapa jam berikutnya, dilakukan investigasi terhadap cloud storage, repository, API, dan backup database hingga penyebab utama berhasil diidentifikasi. Dalam 24 jam pertama, perusahaan mengamankan seluruh aset yang terdampak dengan mengubah akses menjadi private, menonaktifkan akun administrator yang bocor, serta menghentikan sementara layanan API. Hari kedua difokuskan pada pemulihan layanan dan validasi konfigurasi, serta hari ketiga dilakukan monitoring intensif secara evaluasi pasca insiden. Selain timeline penanganan, perusahaan juga menerapkan tahapan insiden respons sesuai framework NIST. Penanganan dilakukan melalui 6 tahapan utama. Yang pertama ada preparation, dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan keamanan dan tim insiden respon yang telah dimiliki perusahaan. Lalu, identification dilakukan melalui analisis SIEM, log server, dan investigasi terhadap aset yang terdampak. Yang ketiga, containment dilakukan dengan menutup akses publik pada cloud storage dan backup database, menghentikan sementara layanan API, serta melakukan rotasi kredensial administrator. Yang keempat, eradication difokuskan pada perbaikan konfigurasi sistem, pengamanan API, dan penghapusan seluruh kredensial yang bocor. Lalu, recovery dilakukan melalui validasi sistem, pengujian layanan, serta monitoring hingga seluruh layanan kembali normal. Tahap terakhir adalah lesson learned sebagai dasar peningkatan keamanan perusahaan. Setelah seluruh layanan berhasil dipulihkan, perusahaan menyusun strategi peningkatan keamanan agar insiden serupa tidak terulang. Seluruh layanan dipulihkan secara bertahap setelah konfigurasi sistem dinyatakan aman. Monitoring dilakukan secara intensif terhadap server, database, API, dan aktivitas administrator untuk memastikan tidak terdapat indikasi serangan lanjutan. Perusahaan juga mulai menerapkan penguatan keamanan melalui autentikasi yang lebih baik, pengelolaan kredensial yang aman, serta peningkatan monitoring terhadap seluruh aset penting. Sebagai langkah akhir, berikut merupakan rekomendasi strategis yang diusulkan berdasarkan hasil investigasi. Beberapa rekomendasi utama yang diusulkan meliputi penerapan multifaktor authentication, secret scanning pada repositori, cloud security posture management, audit keamanan secara berkala, penetration testing, serta pelatihan security awareness bagi seluruh pegawai. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan keamanan informasi perusahaan serta mengurangi risiko kebocoran data pada masa mendatang. Sebagai penutup, berikut saya sampaikan kesimpulan dan hasil analisis insiden. Berdasarkan hasil investigasi, dengan menerapkan framework NIST, perusahaan berhasil mengendalikan insiden, memulihkan layanan, serta menyusun berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem. Kedepannya, penerapan kontrol keamanan yang lebih kuat dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.